semua formal, tapi di kosia formal, di kosia kita nikmati dalam kelenturan perasaan, pikiran. Tak merontekan kau susi tenang. Siapa tidak baru mobil dari bawah sudah tegang. Siapa tahu? Tegang rindu orang. Ya, dan ya seperti biasa nanti di dalam akta akan ada sapaan dari Pak Direktur. Mudah-mudahan Pak Ketua juga bisa datang. Apakah sudah bisa? Sudah, Bu. Pak Infor? Bisa, Bu. Sudah bisa ya? Ya, Kakak Tommy akan memandu full kita untuk mengawali dan mendasarkan seluruh rangkaian penyiapan tahap 2 proponen berlanjut CV ya, angkatan 17. Semangat! Baik, saudara-saudara, mari berdiri. Kita bersama mengagungkan kebesaran Tuhan seindah siang di sinari terang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dalam kasih Kristus, kasih-Nya menyertaimu selalu. Mari membuka Mazmur 128. Kita baca secara responsor. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun seiring medamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan sejahtera atas Israel. Kita berdoa. Malabi komilan mintu teng kakatuan kio uang sia tontong kiranuan ya temaya pamang kami papasanan lako kami na pemalabi isanganmi mendadi kasabian kapatonganan lan pantan-pantan inan minin tambaikan panata apa kamayan lako mintu panampani kure sumanga nyantak marampak lan pangrondong pena masallo
temai anak-anak mi dio mai pira-pira kombongan telah membela mandapi mi pasiriana sangka marampasan kawalagaran naurungan nirampokan kim pamisa pena lampataru itemai kasih pak kadang-kadang si tetena kapeladaran olah mendadi sangka lako kami sia mendadi kapeladaran baru lampataru itemai pasanan pak kamayan ulendo ite kasih tamuang kio puang laki nandungan tu kadami lan kuasa pena masalok kiranuan lama kadang-kadang hukum ibilan nasangka sadia mokan maperani lan Kristus kimi tambah mati kali ni ambe do surga. Amin. Bahan utama hari Minggu kemarin kita buka untuk bersama-sama menjadi dasar dari refleksi perjalanan setahun layanan masa proponen di jemaat-jemaat tempat kita. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39 firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga dulu di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita secara pribadi saya berharap 60% dari adik-adik proponen nanti ini akan menyampaikan refleksinya berdasarkan teks ini, dan tentu juga terkait dengan pengalaman teman-teman selama setahun dalam bingkai tema tiada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan. Saya tidak tahu kalau masih ada yang berkhotbah kemarin. Masih ada? Hari Minggu maksud saya mengkhotbahkan ini. Kalau saya jadi pendengar generasi muda ya, lalu mendengar tema tidak ada yang dapat memisahkan, kira-kira kupasus mukuakah tidak ada yang dapat memisahkan. Namanya sakton ko proponen, nah saya nggak mau cewek. Mukuakah tidak ada yang dapat memisahkan. Nah gara-gara proponen ko doko seko naik dan atau raya terpisah kita. Itu hal-hal yang saya mau katakan begini. Menurut saya Paulus dengan sangat baik memberi kita sebuah pekerjaan rumah. Ada begitu banyak hal yang bisa memisahkan, tapi dia bilang tidak ada yang dapat memisahkan. Menurut saya itu pekerjaan bahasa Paulus, pekerjaan rumah dari Paulus untuk kita renungkan dengan baik. Apa yang dia sebut dengan tidak ada yang dapat memisahkan, nah sedikit-sedikit kita terpisah. Terpisah dengan keluarga karena tugas, terpisah dengan
teman karena berbagai hal, terpisah dengan jemaat karena katakanlah pelatihan dan seterusnya. Lalu dia membingkai kita dengan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan. Apa itu? Paling tidak yang saya refleksikan begini. Di kota Roma ada begitu banyak dan gampang orang kemudian meninggalkan sesuatu karena tentu dia punya kepentingan. Kalau kepentingannya itu tidak terpenuhi, misalnya ajaran ini atau filsafat ini, ya sudah, saya tinggalkan lagi. Kalau Stoa tidak bisa lagi memberinya pilihan hidup yang menarik, sudah. Kalau Epicurus tidak bisa lagi memberinya catatan-catatan yang menarik sesuai dengan kepentingannya, ya sudah. Tapi Paulus membingkai orang di Roma, oh tidak. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kamu meninggalkan hal lain, tapi di dalam Kristus tidak ada lagi, karena di dalam Kristus itu semua itu ada. Kira-kira sederhananya yang saya pahami dari bagaimana Paulus mengingatkan orang di Roma. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan. Tentu saudara-saudara punya pengalaman, tapi teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda dari teman-teman yang lain di jemaat-jemaat. Entah di wilayah 1 sampai 6, teman-teman punya sesuatu yang kira-kira dalam penghayatan saya, apa yang saya mau katakan dengan yang dimaksud Paulus tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini bukan soal katakanlah pengalaman relasi personal dengan yang masih punya kekasih, tapi lebih pada penghayatan pelayanan. Apa yang membuat teman-teman tidak terpisah dari segala sesuatu yang mungkin jadi beban, jadi tantangan, jadi masalah, tapi Anda merasa bahwa Anda tidak terpisah dari satu hal. Itu yang saya mau dengarkan secara pribadi. Apa yang membuat Mi merasa sampai hari ini tidak terpisah dengan sesuatu yang membuat Mi merasa, saya misalnya, saya agak sulit memisahkan diri dari kebiasaan saya bermeditasi kalau mau berkhotbah. Itu saya. Jadi apapun kondisi mau berkhotbah, saya tidak bisa terpisah dari proses meditasi itu. Teman-teman tentu juga punya pengalaman yang lain. Nah, pengalaman itu mari bagi ke kita hari ini, karena itu yang diharapkan. Teman-temanlah yang akan berefleksi atas teks ini dan dibangun juga di atas yang kedua tadi, pengalaman teman-teman selama 1 tahun. Itu kita menyanyikan Engkau milikku abadi, segalanya bagi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersama. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Pimpin daku melewati lembah bayang maut seduh, maka pintu hidup baka ku masuki sertamu. Pimpin daku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan
Pak Ir, silakan memberi beberapa sambutan. Sebelum dari Pak Sek. Susimoto uma paria randukna diangkaran ya mona nenek di patarru mendadi hadata. Lan tonoran upatioton Pak Pamataran proponen lan mintu enda. Hitung buku tania 2 talu buku. Hitung buku kada itu kesempurnaan ya. Tidak dibatasi. Kada malik dia mai di Puambena. Pendeta Dr. Alvis Pasulo itu di Padunungi bunga dia mai tongkonan layak, tongkonan Sangulele Gereja Toraja. Ini pengisian be. Ini memang sih nggak kasih dengan itu ya. MC dalam bahasa Toraja yang bisa dimengerti, tidak terlalu lebay, singkat, padat, rasanya pas ya, rasanya pas. Teman-teman proponen, selamat datang kembali di rumah kita. Kalau saya lihat dari belakang tadi saya lihat kelihatan tua-tua semua. Dan yang luar biasa saya lihat si Kurni itu. Siapa yang bisa bayangkan Kurni Mak Konde? Banyak cuma itu luar biasa ya, membentuk kita. Teman-teman juga kelihatan lebih kelihatan seperti wajah-wajah pendeta. Ya ada arti lainnya itu, bahwa sudah kelihatan lebih tua. Kemudian juga agak dekil ya sebenarnya, agak hitam mungkin. Waktu penyiapan di sini kan putih-putih. Cakra misalnya mau saldo kan pakai apa ya? Perawatan ya, skincare dan kayaknya beli serum juga ya. Ya, teman kalian Anda semua kembali dengan sehat, semangat. Kami sangat bersukacita menyambut teman-teman, merasa bahwa proses pelayanan ini berjalan dengan baik ya di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja. Saya bukan badan pekerja sinode, tapi saya merasa sebagai bagian dari penyiapan ini, saya merasakan sebuah pelayanan yang luar biasa gitu ketika para tenaga-tenaga pelayanan ini diutus dan kembali dengan sehat, semangat, dan setelah itu akan kembali lagi. Itu sebuah proses yang akan terus terjadi, bersiara dalam pelayanan pemberitaan Injil di dalam lingkup Gereja Toraja dan bisa juga di luar. Terima kasih masih tetap setia dalam komitmen itu, dan dalam tahap 2 ini kita akan berproses, teman-teman akan lebih banyak menjadi narasumber ya, menjadi narasumber karena pengalaman kalian begitu kaya jemaat. Tadi sudah dibuka dengan sharing dan itu pengalaman-pengalaman itu sangat berharga. Kita refleksikan di dalam Tuhan, kita menemukan Tuhan dalam setiap tantangan, dan kita semakin menikmati perjalanan bersama Tuhan dalam keunikan itu. Yang terakhir dari Agus luar biasa, Agus, kalau sudah sampai pada titik itu ya, itu sangat menolong kita untuk semakin mengerti dari sharing ini, semakin yakin bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang berikut bahwa proses kita tidak akan berat ya. Kita upayakan lebih santai karena teman-teman sudah berjuang berarti jemaat ya. Di sini kita mau desain healing lah gitu. 3 minggu dan healing. Ada satu materi yang akan menajamkan kepekaan teman-teman mengamati fenomena di sekeliling, dan kalau kita peka seperti itu ada banyak sekali materi
refleksi teologi yang bisa kita hasilkan kalau kita peduli ya di sekeliling kita. Dan tapi yang pasti bahwa pengamatan dan kepekaan itu ketika kita refleksikan di dalam Tuhan, itu membuat kita akan selalu dan semakin kagum dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melatih riset etnografi, akan dibawakan pendeta Papan dan pendeta Yekonya Timbang. Pak Yekonya itu akan online dari Jawa, Pak Rapan yang akan di sini. Dan tadi saya dititipin tolong disampaikan dalam proses menuju hari Jumat, teman-teman lakukan ini. Proses berdasarkan basis teman-teman keluar mengamati, nanti saya kirim ya, teman-teman keluar mengamati fenomena tertentu. Ada satu kelompok yang akan mengamati apa yang terjadi di Tongkolang Sangulele, di Pasar Topau, di Rumah Sakit Eli, di apa itu yang baru di alun-alun ya, alun-alun, di pertigaan ya Pangkalan Ojek Gua, amati tukang ojeknya apa saja aktivitas di situ. Mungkin kami juga lewat, amati apa yang saat kami lewat begini, amati. Sama di jembatan Alang-alang. Jadi kalau teman-teman punya waktu, tapi sebenarnya baiknya tidak hanya satu kali ya. Ini bisa dilakukan dalam waktu senggang, karena kita sesi kita itu hanya sampai jam 5 sore, jadi bisa pergi sekaligus keluar melihat-lihat kota. Banyak kan juga lihat mobil, motor yang harus mati sekaligus healing ya. Sampai hari Jumat sudah berkumpul. Ini poin yang disampaikan. Amati peristiwa apa saja yang terjadi, apa yang mereka lakukan, ekspresi orang-orang yang kita lihat di situ, interaksi antar person dan hal-hal menarik yang kita lihat di situ. Jadi kita amati betul apa yang terjadi. Kemudian berdasarkan setiap amatan, setiap basis membuat semacam deskripsi. Ini sebenarnya teman-teman sudah lakukan di dalam tugas yang ini ya. Tapi kita mau penajaman ini dengan latihan lebih detail lagi. Kemudian narasikan, dan kalau teman-teman 2 kali ke sana, buat 2 kali deskripsi, narasi tentang apa yang kita temukan dalam pengamatan ini. Bisa sudah mulai dilakukan sebentar, besok lusa sampai hari Jumat. Itu akan menjadi materi dalam studi etnografi dan penulisan tugas teologi teman-teman di tahap akhir nanti. Itu jalan menuju pengurapan ya, tugas teologi yang kita komitmen bahwa tulisan teman-teman itu akan kita diterbitkan ya, diterbitkan. Kita mengikuti angkatan 16 bagus, sudah ada bukunya, mungkin di antara kalian sudah ada yang lihat. Itu tugas-tugas teologi proponen dari jemaat. Itu saya yang bisa sampaikan. Kali lagi saya secara pribadi sangat senang, tentu Pak Ketua 2 senang ya, tenaganya masih utuh -1 saja. Semua pendamping, kami bersukacita menyambut teman-teman. Kita berproses bersama-sama, membuat pengalaman dan refleksi kita itu bermakna di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Tentu kata mau pakai dalam na inde to di dulu doke. Irang mo. To di dulu doke. Yo mai to lu karua. PPS kerja toraja to lu karua. Ketum Ulu kasera. Ketum, sekum, ketsa, ketdu, ketti, ketupat, keli, bendum. Tahu lu karu nggak? Oh, sekum, tahu lu kasera. Di Pompe na kerja dalam sekom pemerteha, kalau sekarang po pitung buku lu gak ada. Nah, patio tol ni indegau, nah patio tol ni ya, bukan. Ini bukan.
Jangan biasakan disingkat yang gitu. Semakin jelek. Selamat sore, Pak Direktur, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, adik-adik proponen angkatan 17 yang saya cintai. Sukacita pertama karena yang keluar dari sini berapa orang itu ya? 35 masuk 35 tetap 35 karena satu sakit tapi satu yang ganti jadi tetap 35. Mana yang baru itu? Oh belum masuk. Oh belum siap. Ganti yang ada di 3 tahun. Oke, yang kedua sukacitanya karena ada yang badannya bertambah, tapi ada juga mungkin bukan turun hanya karena sengaja dia. Jadi dia berhasil bukan karena urus skema itu, hanya karena memang kesengajaan membuat badan langsing supaya jangan menjadi berat kalau jalan, apalagi kalau jalan jauh-jauh, jalan di sungai, makanya dia. Jadi 2 yang datang, ada yang bertambah tapi ada yang kurang karena dia. Yang ketiga, ternyata 1 tahun itu wajah-wajahnya semakin menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Cara berbicaranya juga berubah. Saya menangkap dari percakapan tadi bahwa dia bukan lagi lepasan mahasiswa, tetapi tinggal selangkah menjadi pendeta. Itu cara teman-teman berbicara, cara teman-teman menganalisa sesuatu di jemaat, dan ada keberanian untuk menampilkan sosok pendeta yang sesungguhnya. Terima kasih. Itu sebuah sukacita besar bagi Gereja Toraja, dan tentu itu kemuliaan untuk Tuhan. 3 minggu kita akan berada di sini. Semoga akan semakin memperlengkapi saudara-saudara ketika kembali ke jemaat, sehingga ketika akan kembali ada suasana, ada metode pelayanan yang akan dirasakan lagi oleh jemaat, sehingga pengorbanan jemaat mendukung kegiatan ini betul-betul terasa. Dan jemaat Malebangar itu proponen tapu-tapu sengroko ide-ide. Kesan itu harus dijawab oleh teman-teman. Saya sampaikan itu karena yang selama ini kesannya begitu. Kesannya begitu. Mengapa kesannya begitu? Kalau kita tidak betul-betul secara serius dan paling tidak mengevaluasi pelayanan kita kurang lebih 1 tahun, karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Pendeta sekalipun, ketua sinode sekalipun, siapa sekalipun tidak ada yang sempurna. Keberhasilan seseorang hanya kalau dia mau terus-menerus mengevaluasi pelayanan, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Itu menurut saya hanya di situ yang bisa membuat kita semakin terterima, semakin dihargai dan dihormati. Sehingga bagi saya, kalau kita sudah dihargai, dihormati, maka posisi yang diambil tanda pun akan tergeser. Kewibawaan itu ditentukan oleh sejauh mana kita mempengaruhi orang
dengan cara kehadiran kita, keteladanan kita, kewibawaan kita berbicara dan lain-lain. Sampai kan dengan sendirinya dia tidak menjadi saingan, tapi justru juga akan menjadi orang yang kagum terhadap kita pendeta. Ya, nata anaden kian nggak kita ada berwibawa tuh kelainan kita. Makanya beton jauh lebih memiliki peran. Karena itu mudah-mudahan 3 minggu ini yang kita kejar di sini, istilahnya Ibu Sekretaris, si pamataran, si pamatadi terakhir. Selamat bagi yang menikmati sukacita selama 1 tahun itu dan itu kawin. Nikah maksudnya. Selamat kepada Pundu. Siapa lagi yang menikah? Mana melamar aku boleh? Orang santik banget itu melamar. Usaha payung kamu, enggak tuh mangga kawin. Agus. Oh tahun ini ya. Selamat dan selamat untuk anugerah Tuhan. Saya betul-betul terapa dengan pengalaman imanmu dan mudah-mudahan menjadi penyemangat tersendiri. Ada begitu banyak teman-teman pendeta yang punya pengalaman seperti itu, termasuk saya. Dan itu menjadi kekuatan sendiri bagi kita. Pasti kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi nang dembang itu maksudnya. Baik nanti di taman tanda yang paham. Selamat untuk semua. Min dapat untuk kawin. Min datu manela. Bahasa sudah lamar Ase? Sudah. Pundu Ase siapa lagi? Dorkas mana Dorkas? Sudah ya. Ikon Kevin. Terry udah. Belum melamar. Sudah. Belum. Baru mau. Selamat untuk semua rekan-rekan dan pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Karena itu saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, mari berdiri membuka penyiapan tahap 2 untuk proponen Gereja Toraja angkatan 17 pada hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 2023 dalam doa dan keyakinan bahwa kegiatan ini akan diberkati oleh Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus Tuhan penyelamat dan Roh Kudus sebagai penuntun. Bersyukur boleh merefleksikan pengalaman kami dalam terang firman Tuhan bahwa tak satu pun peristiwa pengalaman pelayanan selama setahun ini yang dapat memisahkan kami dari pengakuan bahwa Tuhanlah yang terus berkuasa dalam Roh Kudus
melindungi, menopang, dan meneguhkan kami. Terima kasih untuk pelayanan, pengalaman yang boleh dibagikan di sore hari ini. Seluruh kegiatan kami mulai hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami kekuatan, hikmat, sehingga setiap kami boleh bersemangat menjalani seluruh tahapan-tahapan pelatihan tahap 2 Proponen Angkatan 17. Keluarga, jemaat, di masing-masing keadaan dan keberadaan mereka, mohon Tuhan juga senantiasa menjaga. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengakui bersama-sama bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita ada dalam perlindungan Allah. Kita memuliakan Dia, ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut. Pergilah, lakukan firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian seluruh rangkaian pembukaan kita di sore hari ini. Saya kembalikan ke kasih. Jalan mengalir saja ya, sambil saya mempersiapkan hal-hal yang kita mau sepahami bersama. Alangkah eloknya jika ketua angkatan diberi juga kesempatan untuk menyapa kita. Setuju? Setuju. Marilah. Kakak Cakras. Tolong dukung mereka. Kayaknya ganti pacar satu jemaat ini. Iya enggak? Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat kita mulai kita selonasang. Sungguh bersyukur boleh kembali masuk di tempat ini untuk dibimbing oleh para pembimbing di tempat ini untuk semakin diperlengkapi dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saya teringat dengan khotbah dari almarhum Pendeta Rory waktu penutupan dengan melihat kejadian di bahan hari Minggu kemarin. Jika engkau menikmati pelayananmu, maka 7 tahun itu hanya beberapa hari saja. Dan sungguh luar biasa bahwa karena pertolongannya lah sehingga kita boleh ada di tempat ini dan menikmati pelayanan. Namun raka nakwa Pak Dirina mulai memperlihatkan tanda-tanda penuaan. Itu banyak orang. Ya, di tengah berbagai lika-liku pelayanan di tengah-tengah jemaat udah tuh pusat kita mantanata, dan ya ada juga hal-hal yang membuat kita senang melayani di jemaat, dan itulah lika-liku pelayanan yang boleh kita rasakan sehingga boleh hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang 1 tahun kemarin itu ya di Patarru toh. Hal yang baik yang kemudian kita telah bangun dari
awal penyiapan tahap 1 sampai hari ini. Kita akan lanjutkan bersama. Kota Kilalai itu apa mang kata si sepakati soal nasan? Tolong kata Kilalai itu mi mangkai kita akan makan. Kesepakatan kau kita sudah tahap 1, supaya makin terasa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para pendamping. Tentu dalam pelayanan di jemaat sepanjang 1 tahun ini banyak hal yang betul-betul kita tak tahu bisa nangkar itu Pak Kamayan ke kita untuk pendamping, karena betul-betul ada banyak hal yang ditanamkan kepada kami terkait bagaimana menghadapi jemaat, terkait dengan bagaimana mengelola emosi kita sendiri di tengah-tengah jemaat, karena jujur saja ada banyak sekali pelayanan yang kadang-kadang membuat emosi itu tak terkendali. Tapi ya bersyukur bahwa sepanjang penyiapan tahap 1 para pendamping dengan setia memberikan arahan-arahan terkait dengan itu, dan kita bisa mengelola meskipun kadang-kadang tak terkendali, bocor kadang-kadang bocor, tapi ya itulah dinamika. Dan hari ini mulai akan penyiapan kembali sampai tanggal 22. Kami berharap semakin diperlengkapi di tempat ini untuk semakin terasa untuk masuk ke dalam jemaat sebagai pelayan Tuhan. Kukira itu saja yang bisa ku sampaikan pada sore hari ini. Kurus semangat. Baiklah. Kontak tentang tidak. Oh iya, silas. Iya, ada masukan dari teman-teman Bapak Karawang. Kami bersyukur untuk segala hal yang dinyatakan Tuhan bagi kami melalui pendamping, dan juga ada sedikit ungkapan terima kasih kami ke pendamping sepanjang 1 tahun di mana kami diperlengkapi di penyiapan tahap 1 dan kami boleh aplikasikan di 1 tahun berjalan. Kota akan datang Mandelo Nalapia, jadi dapat bagi saya. Yo, semangat. Tanya boleh kata-kata. Secara cepat sebutkan 1 perasaan yang dominan yang kau alami saat ini. Secara cepat. Senang. Kan pilih sukacita, senang. Sisa puasa ada yang lain. Sudah lain ya, yang dulu kan perasaannya tegang. Tinggal dia sampai makan ya. Di bukunya sudah dibagi tadi ya, kecuali yang terlambat datang. Buka di lembar pertama. Bolehkah kamu tulis 1 harapanmu, 1 kalimat untuk penyiapan tahap 2 ini. 1 kalimat penyiapan tahap 2 ini. 3-4 orang mau bilang harapannya, mau memperdengarkan. Ada yang mau memperdengarkan. 2-3 orang. Silakan. Dan demam pemimpin tambah, anggap latihan baik. Di desamu. Gitu. Ada. Harapannya mantap. Semakin mantap. Ya. Pulang dalam damai sejahtera dan sorak-sorai. Bertumbuh. Oke. Masih ada yang tadi? Mention. Semakin berhikmat. Ada lagi? Sana lihat. Kasih turun body atau naik body. Oke.
Ya, walaupun kamu tidak teriakan, kamu akan cek nanti lah mau susi tomasnya atau cepat bersama. Nah, kalau hakikat kan ini kontrak dan orientasi. Nah, kita bicara tentang kontrak itu dia berimplikasi hukum. Karena kontrak itu berarti kesepakatan. Dan kita sepakat untuk proses, ya bukan sepakat dengan pendamping, bukan. Kami pun dalam pihak itu untuk berhadapan dengan kesepakatan kita. Dampak hukumnya, implikasi hukumnya adalah hati nurani. Dan memang lah dibunyikan teh, tak tahu lah dikuan, siapa tak tahu lah akuan. Oh, mantap lium tak kenang susi mungkin oleh tak tahu lah dikuan, tak tahu lah akuan. Nah, karena itu kita buat kontrak untuk proses 3 minggu ini 1 sampai 22 Agustus. Apa yang boleh dan jangan. Oh, yang lah di PMBT. Apa yang boleh? Boleh. Ikut tuntas ya. Dia mani mialami mama itu sama mani rampoin nak rampoin nak Pak tu majelis dokter pokok bilang pimpin di bawah dapat boleh teh ilmu. Saking naliu kegiatan deh. Mui di kuala di payung masura mohon mengatur pelayanan supaya jangan pulang-pulang sabak. Yang tuh nanya dia teh berhasil teh tuntas teh apa di bela dari mani rampoin anu deh isi Pak dulu lupa pimpin rumah tangga lupa pimpin apa sih. Nah, bolehkah pulang-pulang pimpin ibadah lagi? Maka sama-sama komitekan kontrak jemaat di mana lakukan? Jadi tanya betul ya? Oke. Berarti tuntas mengikuti proses ya? Tuntas ikut proses. Jangan izin-izin, oke? Meninggalkan proses, ya? Meninggalkan, setuju kamu berkata ya? Aku bukan itu jadi kita namanya di kamu. Setuju kamu berkata? Meninggalkan proses atau sesi ya? Sesi atau proses? Sesi. Ya proses. Bahasa Indonesia. Nah, itu satu. Terus apa dua? Mengenai kesehatan yang paling standar. Adakah yang suka bermain-main dengan asap? Banyak. Nah, bagaimana kita sepakat dengan asap? Bolehkah bermain-main dengan asap di dalam, di luar, atau bagaimana? Di dalam ruangan saja. Maksudnya boleh bermain asap di luar ruangan. Setuju? Berarti jangan di dalam. Nah, sekarang di dalamnya itu di mana? Jangan di kamar. Dokter ya? Di dalam kamar mandi boleh kami rokok? Saya pahami deh mana area-area. Kalau sementara misalnya di kelas besar atau di basis, boleh kakek luar karena suka ini. Yang jelas, karena dia mau tidak ada joko, jangan bermain-main dengan rokok, asapnya dan di dalam ya, di ruang makan, di ruang pembelajaran bersama, di basis, di dalam kamar seperti itu, di ruangan-ruangan tertutup lah, ya. Berarti jangan di dalam ya, di dalam apa Pak Taluna? Sahabat apa Nabi Surah Tornya? Jangan di mana lagi? Apalagi satu? Naga nak telu, angka keramat atau telu? Bagaimana dengan begadang? Boleh. Tidak perlu kita sepakati bersama. Siapa tahu nak begadang tutup lagi gimana? Ada di batasnya.
Jadi saya waktu itu ya, jadi kalau saya itu Bu, saya pikir kan kita sudah dewasa dalam hal itu. Jadi kalau untuk mau menentukan lagi, ini kan masing-masing kita sudah dari jemaat dan melihat bagaimana pengalaman di dalam, dan kita juga memiliki karakter yang sudah dewasa, jadi andragogi lagi Bu. Terima kasih. Dabang kota gara-garanya telek. Itu untuk menurani tete salaram kita kumula sepanjang hari kita berproses bersama. Nah ya masa kita ani mama atau sepanjang malam. Nah rasa mungkin saya suka biasa bilang begini, kerjakanlah kehidupan, jangan kerjakan kematian. Oke juga nih. Apa yang tiga ada lagi kan? Tadi siang tuh ada ngomong. Oh ya, Winsor. Di bagian pertama Bu, proses disepakati mungkin Tuntas meninggalkan proses meninggalkan. Ya, menurut saya kurang paham Bu, karena umpama kalau ada hal-hal yang penting setelah kegiatan di kelas mungkin istirahat, apa nggak bisa keluar Bu? Tempat dari itu apa lagi jalan? Oh boleh, izin toh. Dari saya jalan nama Pak. Iya. Terima kasih. Ada tunanganmu yang dari jauh mau datang menunjukkan senyumnya 1 detik saja ya, silakan. Ada lagi Kak? Dari siapa? Oh ya, dari siapa? Pokoknya kamu tidak ada kan? Tidak usah kita cari-cari aturannya. Oke. Masih prinsip andragogi. Yang ada ini adalah orang-orang dewasa yang terdidik. Dan karena itu andragoginya berarti metode kita dalam musyawarah belajar. Setiap orang adalah narasumber dari pengetahuan originalnya. Pengetahuan originalnya adalah pengalaman-pengalaman. Pak Direktur sudah sampaikan tadi. Kami mungkin akan lebih banyak mendengar dan kamu sekarang yang akan banyak bicara di basis, kecuali di kelas gabung, ya akan ada pemantik-pemantik di sana. Kami mendengarkan dan di mana kami bisa masuk juga berbagi pengalaman juga, ya oke. Kamu semua adalah narasumber dari pengalaman-pengalamanmu sepanjang kayaknya 1 tahun mulai. Winda yang 31 Juli sampai 31 Juli, Winda yang 1 tahun. Iya. Saling mengasah. Ini sudah sipam tadi kita, sipam tarang kita lagi nendemong lagi itu. Nah di basis kelas besar, coba kamu lihat jadwal yang saya sudah bagi tadi. Ini akan lebih banyak di basis, karena laporanmu itulah yang akan dibahas di basis. Metodenya, jadi dia mulai jadwal untuk semua. Misalnya hari pertama itu kamu akan sharing, anggota basis itu akan sharing dari pengalaman-pengalaman refleksi dari benih terkecil, dari buku Benih Terkecil Tumbuh Menjadi Pohon. Bagaimana yang kita hayati dulu dalam basis, dan kamu pergi ke jemaat, dan di jemaat kamu alami itu. Jadi dikasih rumpun-rumpun tuh materi-materi yang kamu sudah laporkan, dan sampai semua bisa dibahas di basis, kecuali ada 4 orang dalam kesengajaan untuk berbagi di kelas besar. Di dalam jadwal itu kita sudah mulai besok yang dalam kesengajaan ya, dalam kesengajaan itu ada proponen Ferry, ada proponen Elvi, ada proponen Marcelo, ada proponen Cornelius. Selalu kita mesti mempertanggungjawabkan mengapa ya. Jadi ini salah satu yang kami minta kemarin, kirimlah tugas-tugasmu supaya kami lihat. Nah, tidak berarti bahwa yang lain itu gimana-gimana sehingga tidak, karena waktu kita terbatas, tak mungkin lah di-sharingkan asal. Nah, kemudian yang kedua, alasan kesengajaan untuk meminta mereka itu adalah ada hal-hal yang unik. Ada hal-hal yang unik yang mereka laporkan, bukan sekadar yang kita kasih bahwa tulislah tentang ini, tulislah tentang ini. Jadi ada temuan-temuan yang kami sepahami bersama. Kalau ini hanya dibagikan di basis, sayang loh, sayang gitu. Ya, itu alasannya ya, itu alasannya.
Dan yang selebihnya kita akan pertajam di basis. Kita akan pertajam di basis. Di penyiapan tahap 2 ini, dulu di tahap 1 sudah banyak sekali masukan kalau boleh ada prakteknya tentang skill pendampingan. Nah, karena ini berkesinambungan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di tahap 2 ini kita akan berpraktik. Setelah belajar secara khusus dari materi, kalau dulu masih standar ya, skill pendampingan yang standar sekali secara umum. Nah, sekarang di tahap 2 ini kita akan lebih mempertajam lagi dengan kespesifikan bagaimana pendampingan orang sakit, bagaimana pendampingan kedukaan. Kita akan pendampingan nanti kunjungan orang sakit di rumah sakit Elim, kamu akan dibagi dari dua-dua. Demikian juga kunjungan kedukaan dari dua-dua juga. Saya sedang melis orang-orang di sekitar Rantepao dan Talulubua di sini untuk kamu kunjungi berdua-dua juga praktek setelah belajar materi bagaimana pendampingan kedukaan. Dan juga kita akan berkunjung ke RDM di tahap 1 kemarin ini ya tidak sempat kita lakukan, dan bersyukur bahwa di tahap 2 ini kita akan lakukan ini di tetangga Tamaro contoh. Pergumulan sukacita ya, pergumulan sukacita yang dibagikan oleh kekasih kita Agus tadi, kita juga akan melihat itu bahwa benar ini mereka adalah orang-orang yang istimewa yang Tuhan juga sediakan di jemaat-jemaat di mana kamu ada. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pak Direktur tadi sudah sampaikan tentang healing. Karena hal-hal khusus ke healing. Lari koduka itu semua seluruh keberadaan kita di sini proses selama 22 hari itu adalah proses healing. Makanya jadwal sudah berubah. Kalau dulu dari jam 8 sampai jam 6, nah yang sekarang ini dari setengah 9 sampai jam 5 sore. Setengah 9 sampai jam 5 sore. Anamnesis, mimesis, pada tindo untuk sarira. Ini nanti akan dipandu oleh Kak Tommy yang suka bicara tentang sejarah sosial orang Toraja, didampingi oleh Kakak Semi dan semua pendampingnya yang berkesempatan. Karena masih pada proses ini, nenek pemimanindak ada akan kumala Jonas Sangkaren. Kami juga sudah bertobat bahwa semangat kami pada awal-awal itu dia tuh nanti saya mau tanggapungi, saya mau suliong bukan sipura, anak kita mission dulu anak kita bukan sipura apa ya, sipura kabolok. Jadi mohonlah juga kamu berbelas kasih bahwa pendamping juga punya orang-orang istimewa. Saya bagaimana istimewanya kamu untuk kami dampingin di sini. Jadi kalau ada yang tidak hadir pada pas itu, tidak usah dicari-cari. Masa tidak datang untuk kakak itu, masa tidak ada. Kami sudah saling mengatur diri itu. Nah, jadwalnya tetap bangun pukul 5, gerakan hidupmu di kamar. Ciri-ciri bahwa engkau masih hidup di kamar. Ini rehat ya, ada di bawah, baca dalam surah Al-Mendatu. Karena bahasa Indonesia itu baca dalam surah Al-Mendatu. Cinta lingkungan, cinta diri, masih ada meditasi sekali seminggu, berarti 3 kali meditasi di sini. 4 kali karena ada 4 kali hari Minggu, tapi tidak 4 minggu. Proses pembelajaran di kelas besar itu maksudnya evaluasi video khotbah. Inilah diminta kamu masukkan durasi waktunya, karena kita letakkan di pagi itu durasi di bawah dikawinkan durasi supaya cukup, karena evaluasi di pagi itu 1,5 jam dan evaluasi di sore itu hanya 1 jam. Jadi yang diletakkan di sore itu berarti memang butuh kita 1 orang saja di sana, karena ada yang khotbah 20 menit, ada luar biasa ya, sudah ada yang khotbah 20 menit loh. Ya kan itu luar biasa toh. Tidak berarti bahwa tidak luar biasa yang khotbah 9 menit, tidak berarti tidak luar biasa, semua luar biasa. Semua luar biasa. PA metode Swedia tetap ada. Ibadah minggu bersama paduan suara proponen ini yang tepat tuh minggu pertama, minggu kedua itu, tapi minggu ketiga nanti tanggal 20 itu kita akan ada bersama Kamal nih di jemaat. Kak Kamal nih pimpin dan sekaligus memperkenalkan. Dulu Kak Kamal belum ada tahu waktu kamu. Belum. Kami memperkenalkan Kakak Yonas, sekarang tidak datang. Mana itu Kak Kamal tidak pergi. Ya, pelayanan.
Kakak Maldi ini kons. Oh iya, Sampolobungin. Oh iya, dapat pesan ya. Sampolobungin. Kakak Maldi ini kons. Apa itu kons? Konselor psikospiritual. Baru-baru dilantik dan dalam kesengajaan didoakan ada 2 pendamping yang baru akan bersama-sama berproses. Kakak Pendeta Jona Luther dari Tanah Toraja dan kakak Pendeta Maldi. Masih tetap kita akan berproses untuk heart to heart. Heart to heart, heart to heart. Boleh, yang lalu masih minta nyambung dengan kakak pendamping yang lalu. Boleh juga. Kan dulu ada yang masih sesak-sesak kenapa? Satu kali kayak pisah nih. Boleh, penduan, pentalun boleh. Kita sudah meningkatkan juga heart to heart nih. Dengan kontraktual ya. Salah satu yang membedakan pendampingan itu dengan konseling itu sudah kontraktual. Buat kontrak berapa sesi. Nah, terkait dengan basis, maka sebagaimana disampaikan yang lalu, akan ada reuni basis besok pagi. Tapi setelah itu basis yang baru. Kamu sudah lihat itu? Mengapa? Lagi-lagi perlu dipertanggungjawabkan. Mengapa? Kita semua di sini ada untuk semua. Salah satu hal yang perlu dicermati di tengah-tengah kita, seringkali kita sentrisme itu. Basisme, jemaatisme, klasisme, pendetaisme. Ada banyak paham-paham yang kemudian kita bilang ini punya kami, ini punya kami. Jadi sebenarnya penyebutan basis itu jangan bilang basisnya Kak Elma, basisnya Kak Seni, basisnya Kak Tommy. Itu berarti kami memiliki basis itu. Basis kreatif didampingi oleh Kak Tommy. Basis produktif didampingi oleh Kak Tommy, anggota-anggotanya ini. Jadi tidak ada kita hadir untuk semua, sehingga tidak ada pemeliharaan rasa nyaman terikat dengan hanya seseorang saja. Biarlah kiranya selain kamu mengikat diri pada Kristus yang tak terpisahkan itu, kamu juga mengikat diri dengan semua pendamping. Semua pendamping yang mendampingimu. Pembagian di basis itu saya acak saja. Saya ikuti saja yang daftar-daftar itu kemarin, lalu kupungut satu-satu masuk di basis itu. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tidak ada. Karena nang komangsiam untuk minta dalam dampingi, nah minta tulah didampingi jo. Dia masuk saja begitu. Yang kedua alasannya, tentu pemahaman supaya kamu menikmati gizi yang juga warna-warni. Karena kedua kayak gizi namanya metodenya saya nanti pada ada pemanina hanya cara itu, dan dengan rolling pendamping basisnya tetap namanya, kamu akan dapat menikmati sajian-sajian menu menu dari pendamping. Kekuatan spesifikasi itu, spesifikasi. Misalnya Juan di kemarin dia bilang begini, wih dari kakak Tumum itu saya sepertinya mau sekali jadi sejarawan. Nah, jadi kalau dengan saya saja, saya orang bukan sejarawan misalnya. Jadi ada waktu untuk menikmati juga bersama dengan pendamping yang lain. Itu alasannya ya. Jadi kita bukan untuk mengikatkan diri secara paten lalu ada isme-ismenya nanti, tetapi kita di sini hadir bagi semua. Nanti di tahap 3 juga akan di-rolling lagi, sehingga setidaknya ada 3 jenis menu pendamping yang kamu bisa cicipi sepanjang proses tahap 1, 2, dan 3 sahabat tentang begini. Nah selanjutnya tak orang nanti kok dibatasi pada pendampingan, tapi tetaplah ber-WA, tetaplah berdiskusi dengan kami dan
semoga kami juga selalu mengarahkan perhatian ke BAMU. Nah, kalau bicara soal materi baru, apa yang baru? Itu kakak Pak Dir juga sudah sampaikan tadi, penelitian etnografi dan penulisan menuju tahap 3. Tadi beliau juga sudah jelaskan bagaimana nanti mana dirangi deh, nanti kok kita pukul bila malah memandang-mandang Sungai Sa'dan dengan dengan sesuatu yang kuning-kuning di atas. Ya. Lalu kita membuat laporan, ketika aku pandangi yang kuning itu, aku terasa melihat sebuah kehidupan. Jadi tidak semua yang terbuang itu tidak ada kehidupan lah. Bagaimana pendampingan khusus orang sakit, nah ini tadi gereja dan politik. Kita menuju 2024 bersama dengan Kakanda atau di Dudoke, Lamai Tokasera, Tongkonan Layu, BPS Gereja Toraja. Nah, hal krusial dari basis ini memang tak sana baru, tapi bisa juga baru. Karena nanti hal krusial dari basis itu kami pendamping akan melihat itu supaya dibagikan di kelas besar. Dan kemudian sebelum sampai di peninjauan pengurus, adakah hal-hal yang mau ditanyakan? Jelas? Yakin? Dari kita pendamping, adakah hal-hal yang kita mau tambahkan? Ya pelete soal izin le, konen demang ya si pakilala di Kobahalo, si Pakainga. Di Toruk juga sudah ditulis. Dan tongan-noman itu may apa ya, dadakan-dadakan atau apa, mohonlah. Kenapa dipakai satu pintu? Supaya terarah. Ya. Ada pengalaman kemarin kok di Kua Andragogi, narupanya, dan memang kayak kecolongan. Jadi kita mari kita menghormati itu arah yang jelas, arah yang sama itu tentu akan lebih membawa damai sejahtera. Oke ya, nanti siapa dari Sangayoka? Saya mau ditambahkan Pak Din? Ya, semoga fasilitas-fasilitas yang dulu banyak sekali catatannya, tidak ada ini, semoga ya. Tidak nora di kuah sanda, batu sundun tu di dakana. Ya tutang sundun apa to, ya tutang sandan apa to, ko dindi moto dini kumukur resumanga apuang to. Utanda yue kumuya pale nata ete ola susi di pale itu tutang ngaku si penangku. Dawana marunaka. Selama 3 minggu di sini marunaka hanya karena tidak ada ini, tidak ada itu. Tamu nala di Kambaron tuh Kande, tapi angkatan ini dulu kayaknya ada masukannya itu tidak kebagian ya, ada yang tidak kebagian. Tapi tolonglah. Caranya gampang sekali. Ketika engkau suka makanan itu, pikirlah bahwa mungkin orang lain juga suka. Orang lain juga suka, bukan hanya kau yang suka. Dan yang kedua lebih tajamnya, ya jangan sampai ambil jatah. Sebenarnya manual yang bukan deh, cuma matun bodi kayak nenek di Paulian. Tetaplah pergi ke dapur, keden itu tangna kalau elomi, kemudian katu apalagi keden itu narampa kami, tetaplah pergi ya, pokade. Kemudian narampa nate, karena Indota kekasih kita di dapur itu akan akomodatif untuk mendengarkan itu. Mereka berusaha untuk mengadakan sesuatu yang bisa kamu makan, kayak nanta kan itu narambata. Ya nanti siapa? Oke, silakan Paulus Tiko. Yo, tadi itu mira jawab tadi teman silai. Gerak aduh kamu. Persoalan nisin. Kalau misalnya sementara proses materi, tiba-tiba dan anggota jemaat lan katakanlah kamu rumah sakit, mudah-mudahan nanti siap. Bisa rakatojo, bisa cari kapit ali setojo kumalin tiru siapa ko te edukasi pernah terjadi do awan teh. Mengantisipasi bang Ari. Batu nasanga bahasa doma yawan kemudian tu tahu mana bolong-bolong kan mali mau nanti proponenna. Sementara proponenna yang rantai pauna, te namalin tiro ya apalagi ke dia penami lah rumah sakit.
Betul bisa rekaman bisa share ke peta di sini Ibu. Tadi. Mantap lite proponen Paulus. Kau menyaksikan dirimu mana satu pendeta jemaatku. Itu salah satu indikasi pendeta jemaat seperti itu. Tangan apa mama atau tangan berapa ke dan itu anggota jemaat bolong-bolongan, mana bolong-bolongan. Maaf, apa betul? Bersih, nah yang mungkin bisa. Mantap Paulus Tiko ya. Tapi satu hal tentang kepemimpinan. Aturlah. Kan di sini ada waktu istirahat. Iya. Ya. Jadi itu kata Latiro Jomi kepemimpinan dakwah membuat suasana orang bergantung sama kita. Orang bergantung sama kita. Nah, sekaligus kalau saya ya itu jempol. Tapi sekaligus menjadi waspada di sana ketika kita membuat diri kita begitu orang bergantung bahwa tak ini udah tahan kita anak-anak. Sekali lagi Paulus ada waktu istirahat kita ya. Ada waktu istirahat kita untuk pergi. Tak orang berkohe male mau mati tak mau iti. Nah, merasa gilan basis tir kohe male mau tampil kira kira kok. Tak tiro itu kumaya ya atur mo ko komite mai majelis gereja to le kumua koyo koresumana kene de kami paisan ni mai bekana to ki tontong pa konsentrasi de terolo. Begitu ya, Paulus. Apakah itu menyenangkan pikiranmu? Itu? Oke. Ada hal lain lagi? Ya nanti untuk koyam teh. Di awal kita juga sampaikan di kontrak pembelajaran waktu itu tentang pengurus angkatan. Dalam rangka pembelajaran, proses pembelajaran. Ditinjau kembali setiap tahapan. Nah ini masuk tahap 2, saya ajukan mungkin, atau kamu yang pimpin ya, jangan saya yang pimpin ini. Kita tinjau apakah akan dibaharui, dipilih ulang, menjadi kesempatan bagi yang lain, atau dikorak semua nyaman mau yang mana? Ketika kita bilang nyaman mau dengan mereka, apa alasannya? Bolehkah itu internal mereka saja? Adek, kami pergi. Oke. Kita lihat ke proses saja ya. Bolehkah Elvi yang pimpin di sini? Aduh. Pimpin untuk proses ini. Tawarkan apakah kamu sih nggak boleh? Jadi kita tidak berarti kamu harus dipilih kah atau harus dilanjutkan kan? Tidak. Ini semua semata-mata betul-betul kamu sepakat. Ketika kamu memilih nyaman dengan mereka, kita pilih ulang. Mengapa? Ketika kamu bilang kita perlu rolling, mengapa? Mengapanya itu penting sekali. Silakan LP untuk. Oh iya. LP sih mau pimpin. Sebelum pemimpinan. Untuk pimpin proses ini. Yo, terus semangat, semangat pokoknya semua dan tanda terus semangat kalau aku pendamping, maka dampingikan dalam tahap 1 anggap Babelamki, dan ini sekali lagi sebagai wujud kebersamaan kami di angkatan 17 menjadi ungkapan terima kasih kami ke pendamping Bang Miki ini. Ini juga sebuah aroma yang ini ya, Oh iya. Baik, jadi ini mau komentar gimana? Iya, pindah. Dua mau komisi. Komunikasi toraya minta bakumu. Oke. Jadi ya teh buat ada proyek semangat kalau kamu itu pendamping di foto-fotoan nak, di bokakan nak, tante IPGT dampingikan ni Angki Pak Adin Nangkar di Pak Kamayang, namanya kamu datang tanpa lampiran. Boleh kembali ke lah. Yo, dari Badan Pekerja Sinode dulu. Oh iya, boleh lah. Bina ke Kamu bilang kasih.
Ambil kalau kamu lagi bombe dan sebentar. Apa nih? Berdiri di depan. Bulu itu tambah satu. Tidak usah terganggu dengan anu. Kan ini yang dari lalu nggak tahu. Aku akan tambah. Tidak usah terganggu dengan itu. Jangan lupa baru atau pikir atau lupa share dan tidak usah terganggu dengan itu karena kita kan masih penting apalagi itu. Baik, dimulai dari ketua dua dari yang B. Kalau Bebas. Semangat udah. Itu rasa ungkapan terima kasih kami dari Proponen Angkatan 17 dari kami juga bersama kami tentang kami Pak Solangkan ini tentang kami dampingi kan. Sambil difoto sambil dipakai. Tadi langsung. Tekan lirik Kak Jimat. Saudara silakan. Berhasil kepengurusan. Teman-teman, apa kalian rindu? Saya rindu dengan Ponen. Teman-teman, kita akan seperti tadi peninjauan pengurus. Kita akan masuk dalam musyawarah. Karena itulah diharapkan kepada kedua saudara kita, ketua dan bendahara, untuk berbicara apakah mereka masih akan melanjutkan sebelum kita bicarakan selanjutnya. Jangan sampai kita berbicara dan terjadi hati yang tersakiti. Ketua dan bendahara ke depan. Kami masih berasa bahwa kami belum apa-apa dan kami akan melanjutkan kembali, ya kami mendukung. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa bagaimana, kami pun mendukung. Silakan ke depan. Kita harus musyawarah mufakat kan? Maju. Pas kami buru-buru ke maju. Karena kita akan maju sebentar di bulan ini, bulan 17 Agustus ya. Itu 2 periode. Gue dibuat sudah laku kamu suruh nasa. Lanjut. Persoalan untuk kemudian lamuran kira apa segala macam. Kalau di sana mintu kita proses untuk menjadi pemimpin. Kau Indra Tulano Kak Melada. Untuk saya terusnya tapi kembali ke teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman di gua Beno itu saya nggak Melada Opi. Oh, tidak masalah. Kalau dari saya tidak masalah. Cukup berarti silakan. Oke. Baik, biasa saudara terwakili. Teman-teman, bukan menghemat waktu karena waktu tidak akan bisa dihemat. Uang saya tidak bisa dihemat. Nah, teman-teman dari tersirat mereka mengatakan bahwa memang perlu juga ada namanya teman-teman belajar yang lain. Saya pikir-pikir tapinya kan penyiapan cuma 3 tahap. Kita 35 orang, 34. Kalau setiap tahap berganti karena akan menjadi kader, berarti dibagi 2, 17. Maka akan ada 17 tahap penyiapan supaya semua menjadi ketua dan bendahara. Maka tawaran dari saya, kan saya kasih mic ya, jawab saya kan. Kalau saya incumbent 2 periode.
kita, secara khusus Cakra dan juga Winnie, akan menjadi rahasia besar bahwa mereka bukan hanya lagi dalam kepengurusan, tapi kita mendoakan lanjut dalam benih-benih yang terus Cakra ya, dari dengan Cakra, iya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di tahap ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk kemudian meninjau kembali akan kepengurusan angkatan yang telah berlalu. Kami mensyukuri kedua saudara kami, Cakra bersama dengan Winnie, yang Tuhan boleh pakai untuk kemudian bersama-sama dengan kami ya Tuhan, lebih lagi memikirkan akan angkatan ini di dalam kepengurusan. Dan terima kasih juga ya Tuhan, melalui kebersamaan kami saat ini, kami boleh melihat bahwa kami semua juga Tuhan rindu untuk kemudian melayani Engkau lewat kepengurusan angkatan. Tetapi ya Tuhan, kami lebih rindu lagi untuk boleh bersama-sama sekalipun kami tidak menjadi pengurus dalam angkatan ini, tapi kami akan terus satu di dalam semuanya untuk mendukung kedua saudara kami yang akan melanjutkan kepemimpinan lewat kepengurusan angkatan. Bapa di sorga, berkatilah Cakra bersama dengan Winnie dalam kehidupan sebagai pengurus angkatan kami Tuhan kedua dan bendahara. Lebih lagi ya Tuhan, dalam setiap hal yang kami doakan bersama, dalam hati kami percaya Engkau akan menyuburkan setiap hal itu, sehingga boleh kemudian berlanjut ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua katakan, amin. Selamat hidup di proses penyiapan tahap 2 proponen Gereja Toraja Angkatan 17 ini lebih ditajamkan pada pelatihan. Kalau di tahap 1 10 bulan yang lalu dan ada yang sudah berproses 1 tahun yang lalu, itu lebih pada penyiapan, dan sekarang pelatihan untuk mempertajam hal-hal yang memang begitu nyata di tengah-tengah jemaat. Misalnya bagaimana kunjungan pendampingan kepada orang yang mengalami kedukaan, kunjungan pendampingan kepada orang yang bergumul karena sakit. Juga akan ada kunjungan ke RBM untuk melihat anak-anak istimewa kita yang juga ada di tengah-tengah jemaat. Juga di proses pelatihan tahap 2 ini juga sudah ada materi untuk etnografi dan penulisan yang akan menuju ke tahap 3. Jadi lebih dan banyak-banyak akan mendengarkan mereka selama mereka pergi di jemaat dan kembali di tahap 2 ini. Mereka yang akan lebih banyak berbicara, menyampaikan hal-hal yang real yang mereka temui di tengah-tengah jemaat. Dukung selalu.